Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Sahabat setia dimanapun berada, pertama kita bicara tentang kepemimpinan. Di dalam konteks kepemimpinan, kita butuh berbicara sebagai pemimpin atau kepemimpinan. Pemimpin adalah sifatnya seseorang yang berhak untuk mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan untuk menggapai tujuan di dalam sebuah wadah tersebut. Kemudian kita kenal dengan yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah proses seseorang dalam mengarahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakati di dalam sebuah organisasi sesuai dengan tujuan organisasi juga tersebut. Artinya, pemimpin berbicara tentang personal atau pribadi seseorang, sedangkan kepemimpinan adalah gaya atau cara seseorang dalam memberikan cara kepada orang lain atau mengarahkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Ini konteks yang berbeda antara pemimpin dengan kepemimpinan. Kembali saya katakan bahwa pemimpin sifatnya personal atau seseorang yang diberi hak untuk mengarahkan seseorang atau orang lain atau bidang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dimana kepentingan untuk menggapaikan sebuah tujuan di dalam wadah tersebut. Ini berbicara pemimpin. Kemudian kepemimpinan adalah ini regulasi atau pola atau cara seseorang dalam memberikan pengarahan kepada seseorang pula. Ini beda antara pemimpin dengan kepemimpinan. Sahabatku sekalian dimanapun berada, kemudian kita berangkat kepada manajemen. Manajemen ini adalah pengolahan sumber daya yang harus kita budidayakan sehingga sampailah kepada tujuan sebuah wadah yang kita pimpin. Ini yang disebut dengan manajemen, pola atau gaya atau cara. Kemudian kita kenal dengan organisasi. Sahabat setia dimanapun berada, organisasi adalah kesatuan untuk berkumpul dua orang atau lebih dalam menentukan sebuah tujuan yang telah disepakati dalam sebuah wadah itu. Kemudian di dalam keorganisasian ada bagian-bagian yang mengharuskan sebuah wadah tersebut yang punya nilai kesatuan dan persatuan dalam bekerja untuk menggapai tujuan itu sendiri. Sehingga di dalam kepemimpinan dibutuhkan ada namanya tipe-tipe kepemimpinan. Nah, kalau kita berbicara tentang tipe kepemimpinan, ada 3 hal yang perlu kita bahas untuk berbicara tipe kepemimpinan. Ada namanya tipe diktator, kemudian ada namanya tipe demokratis, kemudian ada namanya tipe kondisional. Tipe diktator di dalam kepemimpinan ini biasanya seorang pimpinan meletakkan hak veto di setiap kebijakan berdasarkan dengan kemampuan dia berpikir dan beranalogi untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan mengerahkan orang lain untuk melakukan hal itu. Ini adalah tipe kepemimpinan yang diktator. Kemudian yang kedua adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. Tipe kepemimpinan yang demokratis ini adalah sebuah gaya kepemimpinan dalam bekerja sesuatu dengan menyuruhkan orang lain untuk berbuatnya yang dianggap layak dan profesional dalam mengerjakan suatu hal tersebut. Kemudian ada tipe kondisional. Dia berangkat dalam mengarahkan seseorang atau bawahannya sifatnya kondisional. Apakah dibutuhkan dengan konsep diktator tadi atau dibutuhkan dengan konsep demokratis. Nah, hari ini mungkin ketika berbicara tentang konsep kepemimpinan diktator ini lebih banyak ke dalam sebuah negara monarki atau kerajaan. Nah, sehingga ada sebuah perbedaan antara gaya kepemimpinan yang monarki, yang demokratis atau yang kondisional atau situasional.
Ini mendapat pembelajaran bagi kita untuk mengenal lebih dalam tentang tipe dan model kepemimpinan. Kemudian di dalam organisasi juga kita kenal dengan tipe keorganisasian. Nah, hal yang harus kita lakukan dalam berorganisasi